Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isla, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Bani Malik, Setia Rangga, dan saya Islam Mulyasyarah. Berikut ini kami akan menampilkan video proses pada saat kami berdiskusi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selamat menyaksikan. Les SMAW atau les busur ini sama les biasa ada bedanya gak sih? Kayak yang les pagar itu. Waktu kemarin kan aku nanya Rangga tuh, katanya Rangga tahu les pagar yang aku maksud. Itu les pagar tuh gunain teknik SMAW atau bukan? Ya, les pagar itu biasanya pakai teknik yang SMAW. Biasanya. Ya, kebanyakan. Kebanyakan, berarti ada sesuatu, ada yang lain dong, ada yang nggak pakai teknik SMAW. Ada sih, namanya kurang tahu tapi biasanya menggunakan bahannya tuh ada tambahan karbit gitu. Karbit. Tahu Iya, apalah di itu ada jenis-jenisnya. Nah, yang kalau secara teori sih jenisnya ada, misalkan ada GMAW ataupun gas metal arc welding, ada FCAW, Flucor arc welding, ada GTAW, gas tungsten arc welding, dan ada SMAW itu sendiri, shielding metal arc welding. Oke. Terus nih, bentar. Jadi kalau les busur tuh yang bedain sama GMAW tadi yang kata kamu, itu bedanya di mana? Tahu nggak? kalau menurutku itu sih kayak yang apa? Buat yang ujungnya buat yang apa ketemu sama medinya. Kalau misal yang SMAW kan pakai yang elektroda yang kayak dijelaskan siapa itu dosennya kemarin. Yang Ya. kalau digunain itu Pak Ayub. lama-lama habis kayaknya. Nah, itu Pak Ayub. Jadi kalau yang SMAW itu pakai elektroda yang misal kalau kita buat ngelas kan ada cipratan api yang ketemu medianya itu. Nah, itu kan terjadi hubungan singkat antara yang anoda sama katoda, terjadi ledakan. Nah, itu lama-kelamaan akan habis karena yang elektroda itu akan mencair gabung sama itu loh. Kan yang di besinya juga akan kayak mencair. Nah, itu juga mencair nanti jadi satu biar itu di kayak lengket gitu loh, jadi gabungin sabungan itu. Nah, kalau yang lanjut. apa sih? Nggak apa-apa, lanjut dulu aja. Kalau yang GTAW yang apa GMAW ya, yang pakai metal yang itu kayak semacam apa sih cairan yang tapi nggak habis kayak diisi apa gimana gak? Ya, nggak bisa cepat habis. Kalau SMAW kan biasanya cuma beberapa ini aja. Oh, jadi kan kalau misalkan SMAW pakai elektroda yang besi, bukan besi, yang elektroda yang ada kode-kodenya gitu ya, yang kita lihat di YouTube. Nggak tahu itu benar atau enggak. Ya, nah, ada. berarti kan itu bentukannya tadinya solid ya, terus dicairin kan, atau dilelehin si elektrodanya. Iya nggak sih? Si mesin, cara kerja las mesin tuh sebenarnya si SMAW ini nih, si kode yang apa sih namanya, elektroda yang kode-kode yang LB5 LB5 itu tuh dicairin kan, dilelehin atau enggak? Kita tuh nggak tahu cara kerja las. Cara kerjanya tuh gimana? Kemana itu yang LB5 apaan? Nih, tak share screen. Tuh mana lagi? Ini di sini terusnya. Oh nih ini elektroda. Secara mudah membaca kode kawat las SMAW. Tuh. Dan di sini saya sudah memegang beberapa kawat las SMAW dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Tolong sampai selesai karena saya akan mengupas satu persatu kawat las SMAW yang ada di tangan saya ini. Nah, sebelumnya terima kasih. Si yang ininya tuh di ini dicairin yang ininya.
Ini Oh, dicairin nggak? helmnya itu kayak Ya, itu tetap ikut habis juga. Ini tuh alat atau bahan sih sebenarnya? Kasih dukungan teman-teman yang sudah subscribe. Ini alat apa bahan? ya itu tuh yang bakal dicairin yang Nah, kayak kan itu dalam Iya. itu ya kita Lebih tanyain. Berarti tepatnya ini sih, yang dicairin kan? ya lebih tepatnya bahan ya. Bahan. Kayaknya sih oh, itu kan ada kode-kodenya kan beda-beda. Mm-mm. Nah, fungsi kode-kode ini tuh buat apa? Ya. Misalkan nih ada kodenya tuh di situ E708 ataupun E7016. Nah, itu biasanya buat yang bahannya karbon steel. Karbon steel. Terus ada ya Ya, terus ada apa lagi? ada Oh, karbon ya, steel tuh yang ini. Ini kayaknya. yang mau kita las tuh bahannya dari karbon steel tuh makanya yang misalkan kode itu tadi. Oh, iya, paham. Jadi SMAW itu bisa buat banyak ya? Bisa. Ada juga yang misal kodenya E308. Nah, itu buat yang bahannya dari stainless. Tapi ini gampang dicari kan bahan-bahan yang kayak gini nih. Iya, banyak. Terus nih, ini pertanyaan umum ya. Mana sih? Harusnya di sini. Aduh. Nih. Apa ya? Lupa, mau nanya apa kemarin tuh? Cara, kan tadi kan SMAW, GMAW itu caranya beda tah, cara ngelasnya. Selain dibeda dari elektroda, sama yang tadi kan GMAW kan pakai karbit, kalau ini pakai elektroda. Nah, cara penggunaannya sama atau beda? Atau ada apa ya namanya? Cara-cara khusus, bukan cara-cara khusus. Teknik ya. Ya, teknik-teknik khusus tah. SMAW sama GMAW. Ada nggak? Atau kalian waktu SMA, ada SMK, SMK SMK pakai apa? Pakai SMAW terus? Iya, kalau aku sih SMAW. Oke. Ini kan pengertian udah ya. Pengertian udah. Terus cara kerja. Tadi cara kerja udah belum sih? Apa sih yang disuruhnya? Pengertian. Terus yang didiskusiin tuh? Jenis kan udah. Udah kan tadi yang macam-macam elektroda. Ya, Kan tadi kata kamu yang pakai karbon steel atau yang bahannya itu pakai kode ini. Terus iya. apalagi, ayo dong. Ada juga yang kodenya cuma HV. Nah, itu biasanya tuh dipakai buat ngerasin permukaan. Karena tuh dalamnya tuh ada karbon sama kerungnya. Jadi bisa tambah keras permukaannya. Berarti ada banyak banget tuh. Berarti kudu diapalin nggak sih? Kalau diapalin mah banyak banget. Kalau yang bisa digunain buat di otomotif, yang apa? Jenis-jenis elektroda. Iya kan jenis-jenis elektroda tuh sama kode elektroda sama atau beda? Sama kan? Kalau elektroda jenisnya kan secara umum cuma ada dua ya. Ada yang polos sama yang ada selaputnya. Yang Kalau polos. secara umum. Kalau yang SMAW kan makanya yang ada ada selaputnya gitu, yang buat ngelindungin. Paham. Ini prinsip kerja las SMAW.
Soal di bahan ajar tuh nggak ada, terus di PPT juga nggak ada. Coba cari Google. Prinsip kerja SMAW. Ya Allah, itu siapa Malik? Ya tahu tuh, lampahkan. Prinsip kerja. Gantiin aja lah. Prinsip kerja SMAW. Nanti ini dibikin laporan gitunya nggak sih? Atau cuman yang video aja? Kayaknya nggak, itu cuma suruh ngumpulin videonya aja. Gampang-gampang. Apa tadi prinsip kerja? Prinsip kerja. Ini kudu baca ya berarti. Baca itunya aja coba, intinya. Intinya aja tuh atas. Kan itu ada pengertiannya, yang baca prinsipnya aja ada nggak? Ini, Ya. proses di mana pencairan dan penggabungan logam dilakukan dengan memasakkan logam tersebut menggunakan sebuah arch busur. Yang busur yang mana sih ini? Mana archnya tuh? Si busurnya yang mana? Sebuah busur antara elektroda terbungkus dan benda kerja. Mana busurnya, yang bagian mana, guys? Rangga yang mana, Rangga? Yang dalamnya yang mencair itu bukan sih? Itu yang apa namanya ya? Aduh, bahasanya. Nggak ada di sini, tah? Ujung-ujungnya, tah? Di itu di ujung apa? Elektrodanya apa namanya ya? Core wire apa itu? Lapisan yang terpusat adalah flux membantu busur dan menyediakan gas pelindung. Ya, ada gas pelindungnya. Ini elektroda yang selaput ya? Tadi kamu bilang selaput atau bukan sih? Ya, selap pelindung dan cairan pada sedangkan inti pada elektroda merupakan logam yang digunakan sebagai bahan tambah. Sumber listrik menyediakan arus konstan baik arus bolak-balik maupun arus DC tergantung pada elektroda yang digunakan. Kalau yang tadi yang karbut steel itu pakai AC apa DC? Apa belum tahu? Kan katanya itu yang ACDC suruh nunggu kan jawabannya Kemarin kan bilangnya bisa, tapi kan kayak ada perbedaannya gitu. Tapi belum tahu sih. Yang polaritas itu, tapi belum nyampe sih. Oke. Belum nyampe, ya udah deh. Tapi harusnya tapi SMAW bisa pakai AC, bisa pakai DC gitu ya. Terus nyari apa lagi? Prinsip berarti ini ya. Kalau misalkan disuruh bikin apa namanya? Laporan, berarti ini tah yang dipakai. Atau ada yang mau diituin? Diubah gitu. Apanya? Ininya. Prinsip. Pengertian. Sama Jenis elektroda. Yang nih, elektroda status. Dari sini. Berarti ntar. Oh ya, paham. Yang berselaput baja lunak nggak dipakai sama SMAW dong? Cuman yang berselaput doang. Kalau kemarin sih bilangnya kan intinya kalau yang SMAW itu pakai yang itu energi panas dihasilkan dari bujur sama elektrodanya berselaput kan, kata Pak Ayub. Iya. Oke deh. Udah guys. Selesai. Kita stop ya recordingnya. Atau ada yang mau ditambahin? Aduh, dulu SMK ada itu agak ngelas. Udah.
Ya, baik, sekiranya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai diskusi tentang pengenalan sistem pengelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.